Saya mohon izin untuk share screen ya Kak. Kita sudah jam 1 lebih 5 menit, kita mulai saja Kakak-kakak. Selamat siang Kakak-kakak. Kita berjumpa lagi di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah ini kemarin juga keterampilan mengajar yang efektif juga nih, 2 kali dan 3 kali hari ini yang terakhir. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan Kakak. Terima kasih Kakak-kakak. Kita lanjutkan ke materinya, guys. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Kakak. Kita kembali ketemu di GMAT pertemuan ini ke 11 kali, Kak. Jadi tinggal 8 kali pertemuan dan tentunya dalam 1 minggu ke depan kita tatap muka Kak, dimulai hari besok tanggal 20 itu kita sudah mulai tatap muka. Kak Isti, maaf saya dalam perjalanan. Siap Kak Isti, hati-hati Kak Isti. Selanjutnya yaitu ini Kak, tentang kesepakatan bersama, tentunya sudah sampai ke 11 kita sepakat bersama, yaitu pertama menyalakan kamera, yang kedua matikan mikrofon, hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kita sudah sepakat bersama Kakak dari awal pertama kali GMAT dan sampai ke 11 ini kita juga sepakat bersama nih. Modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentunya sudah 3 kali ini kita belajar bersama, dan yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah kita akan menghadapi bagaimana atau mengajar PJOK yang efektif. Yang terakhir nanti kita ulas bersama-sama Kakak. Tentunya yang kedua kemarin juga sama, tapi inti dan tujuannya itu berbeda Kak. Selanjutnya yaitu pembelajaran 1 dan 2. Kemarin kita sudah pembelajaran 1 dan sudah pembelajaran 2. Yang terakhir ini konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, kemarin yang pertama itu mengajar yang efektif saja. Yang kedua mengajar yang efektif dan juga penyajiannya tugas gerak. Itu nanti kita 2 JP Kakak. Ada yang bertanya Kakak sebelum kita melanjutkan materi berikutnya? Kalau belum, kita melanjutkan materinya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam
penyajian tugas gerak. Nah, nanti kakak-kakak dibuatkan menrom, yaitu tentang untuk apa ini, mereferensi penyajian tugas gerak, Kak. Jadi nanti kita melihat video, Kak, yang sudah kita buat. Nah, itu kita amati apakah itu ada temuan atau tidak, nanti kita tulis bersama, kita presentasikan bersama, kita cari solusinya bersama, Kak. Selanjutnya yaitu agenda kita sesi ini, satu, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, refleksi. Ya, ini Kak tadi yang sudah saya itu tentang video kakak-kakak, nanti kita buru referensi penyajiannya apakah sudah seperti yang diharapkan pada LMS ini, dan penyajiannya itu sudah bisa dibagikan kepada kakak-kakak, dan tentunya dalam penyajian tersebut kita merefleksi, Kak. Selanjutnya ini, Kak, selanjutnya yaitu review singkat materi P1 dan P2. Apakah kakak-kakak masih ingat pembelajaran satu yang kemarin, yang 2 hari yang lalu, dan P2-nya itu baru kemarin saja? Apakah masih ingat, Kak? Monggo kakak-kakak raise hand. Tentunya ada yang P1 itu ada 9 aspek pembelajaran efektif itu ya, Kak, ya. Yang ada tujuan pembelajaran, lalu keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrogesan dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, yang selanjutnya umpan balik, lalu komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, yang terakhir adalah keselamatan. Nah, ini perlu kita terapkan ya, Kak, ya. Pada P1 kita bisa terapkan pada pembelajaran di instansi kakak-kakak. Yang P2 tentunya yaitu cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik ya. Pada kemarin ya kita belajar bersama modul 2.1 itu reviewnya ini, Kak. Mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cu pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ya, ini ya, Kak, ya. P1 dan P2-nya itu kita bisa terapkan di instansi kita masing-masing, Kak. Selanjutnya yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Yang terakhir, kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Tentunya ini nanti juga dipresentasikan ya, Kak, ya. Nah, ini kakak-kakak, nanti kakak-kakak berkelompok di main room, ini nanti saya bagi ya, Kak, ya. Dan itu nanti linknya kami kirim di menu chat ya, Kak. Ini mohon izin untuk membagi kakak-kakak 3 kelompok ya.
Monggo Kak bisa masuk ke kelompoknya masing-masing dan linknya nanti saya bagikan Kak ini. Monggo Kak Mariati, Kak Widi, Kak Isti. Kak Isti baru perjalanan ya. Oke, terima kasih. Saya ngapunten, saya cek dulu untuk grup Kak Isti baru perjalanan. Kak Ridwan baru kombel. Nah, Kak Widi Astuti ini kita ini. Iya Kak Kak, Widi saya ya udah. ada. Ya, oke. Bentar Kak, perjalanan pulang dulu. Oh, Laptop soalnya ye, masih di rumah. Sebentar ye, ya ye, Kak. ye, mboten saka sesa. Dari itu. Sebentar Kak. 5 menit. Bentar Kak. Siap, 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 siap. Linknya sudah ada nggih Kak Mariati nggih? Ampun. Adrianto.
Kak Mariati. Halo Kak Mariati. Nggih. Pripun Kak? Niki ada tugas yang di chat, linknya itu di chat, jenengan Nggih. buka rumiyin. Oh iya. Saya sambil buka laptop juga nggih Kak. Nggih. Berarti ini cara penyajian gerak. Niku yang gerak niku Kak. Nggih, Tugas berbagi gerak referensi niku. kreatif penyajian tugas gerak. Nggih. Kelompok kita Sebentar, Kak. kelompok satu. Oke, kelompok 1 nama anggota. Ada Kak Dila. Kak Dila, halo. Ini sementara yang izin itu Kak Isdi baru perjalanan. Kemudian Kak Ridwan itu nyambi kombel tadi. Kalau Kak Dila mau ngerti ini. Oh nggih. Kak Isti Kak Isdi baru perjalanan. niki di chat niki nggih Kak. Bentar, chatnya. Ini yang di chat itu yang fase dari Kak Nugroho. Oh, aduh Kak, di laptop saya itu belum ada. Nopo jenengan share ulang chatnya Kak? Dikopikan mau lagi. Oke. Oke, siap. Soalnya belum muncul, baru masuk kan laptopnya apa Kak? Nah, matur nuwun Kak Mariati. Yeah. Saya coba. Modul 2, berbagi referensi berarti kita kelompok 1 tentang penyajian tugas gerak. Tugas gerak berbagi referensi. Kelompok berapa Kak kita? Kelompok 1? Kelompok 1, 1. Tapi kok ini sudah ada yang ngisi ya? Kelompok 1 Kak Suhartina, Kak Pasya, sama Kak Dela. Bukan apa-apa kalian tuh, bukan apa-apa. Yang penting kita kan nggak tahu kelompok 1. Biasanya kan kita kelompok 1. Oh nggih. Ini yang belum malah kelompok 3 Kak. Oh nggih, 3 mohon tapi. Enggak apa-apa ya Kak? Nggih. Nanti tidak ke kelompok 3 yang beranggotan Kak Mariati. Terus saya. Terus Kak Ridwan Kak. Nggih Kak Ridwan. Nggih. Kalih. 3 ini. 3 ini tadi Kak Dela dipindah ini. Oh iya. Ini saya mencoba share screen aja Kak, biar Kak Mariati juga Nggih, bisa lihat juga. Bentar. Modul. Ini Kak Mariati di sekolah atau di mana Kak? Saya di sekolah. Masih di sekolah. Nah, sudah terlihat Kak? Sudah sampun? Sebentar. Baru proses. Oke. Mendapatkan sampun. Agak ini dibesarkan nggih. Oh, nggih, sekedap. Oh. Sekedap. Ini kurang jelas, Kak? Sampun. Sampun. GHP. Oke. Ini yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Berarti yang menetapkan tanda atau prosedur. Itu yang dimasukkan nanti. Nggih, pripun? Maksudnya itu kan kita mencari supaya menetapkan tanda prosedur itu langkah-langkahnya seperti apa ya? Ngoten to nggih itu maksud. Dengan realnya suatu gerak, misalkan gerak senam lantai seperti itu atau pripun to, Kak? Soalnya tadi saya belum dari awal. Boten, kalau sepemahaman saya karena dalam proses pembelajaran itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Salah satu adalah supaya mendapat perhatian anak. Nggih. Nah, salah satunya satu menetapkan tanda atau prosedur. Nah, itu realnya seperti apa? Tadi saya sempat ngisi adalah 1 tapi di kelompok 1.
Di kelompok 1. Tadi masih ingat, melakukan kesepakatan Awal dalam awal pembelajaran. pembelajaran. Niki wow. Ya. Membuat kesepakatan tentang awal mulai sebuah pembelajaran. Berarti memberikan kesepakatan awal saat pembelajaran. Kemudian kesepakatan awal keyakinan kelas termasuk buatan Kak? Keyakinan. Nanti penjabarannya berikut. Lebih dominan yang kesepakatan awal nggih. Nggih niki aja Kak. Terus memberikan kesempatan awal. Selain itu napa Kak Mariati? Sebentar, supaya tanda prosedurnya jelas itu. Pakai HP. Modul. Ini mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kalau mengatasi faktor lingkungan itu dalam pembelajaran lebih pada eksternalnya kita nggih, faktor lingkungan. Iya. Saya tak dulu. Gimana poin yang B nggih. Nggih. Nah itu. Benar, Kak. Berpikir keras niki. Bentar. Napa niki? Nomor 2 menetapkan tanda penelitian itu memberikan instruksi yang singkat dan jelas. Yang nomor berapa, Kak? Yang A. Masuk enggak? Oh, yang ini. Memberikan instruksi nggih. Tanda ya, soalnya tanda ya. Memberikan instruksi yang jelas. Singkat dan jelas. Oh, yang atau mudah dipahami, Kak? Lebih masuk yang mana? Singkat dan jelas agar mudah dipahami. Ya, sama saja. Agar mudah dipahami. Gini aja ya, Kak ya? Ya. Kemudian mengatasi faktor lingkungan. Mengatasi faktor lingkungan dalam proses pembelajaran. Mengajak siswa melakukan ice breaking seperti itu, Kak? Masuk mboten? Oh, bisa nggih. Kan itu nggih. Melakukan ice breaking. Nggih toh? Mengajak peserta didik melakukan nggih. Iya ya. Melakukan ice breaking. Ice breaking. Kemudian nanti kalau zilzal atau lagu ngoten, oh ini aja, bermain game. Mengajak siswa. Oke, nggih. Tebak-tebakan ngoten niku pripun? Nggih. Tebak-tebakan. Itu masuk ice breaking? Itu masuk ya, Kak ya? Bisa jadi. Masuk ice breaking. Pripun Kak Mariati? Udah kita yang B aja ya, Kak. Kalau yang B, metodenya bagaimana, Kak, kalau faktor lingkungan itu? Mengatasi faktor. Kita melakukan pembelajaran di sekitar lingkungan sekolah dengan pendekatan peserta didik gitu, pripun Kak, untuk meningkatkan keterampilan. Nanti penjelasannya untuk mengatasi faktor lingkungan? Untuk mengatasi faktor lingkungan dengan pendekatan itu tadi toh. Kemudian nanti bisa dikatakan dengan apa Kak? Istilahnya dengan
meningkatkan keterampilan siswa, terus membuat siswa lebih nyaman, aman dalam pembelajaran itu kalau Oh, nggih eh, nggih nggih. misalkan dengan jogging, misalkan memutari lapangan dengan langkah kaki, ayunan lengan, mengatur, kan kan itu faktor dari Niku lingkungan kan, Pak. secara memberikan rasa nyaman teman-teman. Oh ya, bisa. Bentar ya, Memberikan Kak. rasa nyaman kepada peserta didik. Langsung, Kak, memberikan Oke. rasa nyaman dan aman ya, Kak, kepada Nggih, nyaman dan aman peserta kepada peserta didik. didik. Oke, lanjut, Kak. Eee, apa ya, di sekolah itu kenapa, Kak? Aduh, berpikir faktor Nggih. lingkungan. Anu aja, Saya kayaknya memilih tempat yang aman untuk proses pembelajaran. Masuk enggak? memilih masuk, bisa. Memilih tempat yang aman, Aman. untuk pembelajaran. Nggih. Untuk pembelajaran berlangsung. Kemudian pastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kalau mendengar dan melihat itu berarti daya tarik penampilan guru, berpakaian guru. Nggih, Betul, Kak? boleh. Boleh niku. Istilahnya Gitu. Kan penampilan menarik, guru. ya toh? Nggih, penampilan. Biar antusias peserta didik itu fokus gitu. Kata-katanya Nggih, nggih, nggih. penampilan guru sangat berpengaruh atau daya tarik penampilan guru. Daya tarik nonton apa? Nggih. Penampilan guru daya tarik bagi peserta didik saat pembelajaran. Siswa fokus terhadap penyampaian guru. Pripun, Kak? Siswa fokus Nggih. penampilan guru. Penyampaian Kak. Dia jadinya siswa itu fokus dengan cara penyampaian guru dalam pembelajaran kan loh. Atau apa ya? Penggunaan waktu yang efisien. Atau lebih masuk yang mana, Kak? Niki sing poin A. Poin A Nggih. yang memberikan instruksi yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Kok saya kecenderungan yang niki nggih, masuk ke C nggih. Yang C. Yang A yang nomor 2 yang memberikan instruksi itu. Itu kalau dimasukkan ke C, masukkan ke C pripun? Enggak apa-apa, Kak. Sini aja ya untuk melengkapi yang C. Ya, ini. Kayaknya banyak deh yang itu. Banyak. Penggunaan waktu efisien. Penggunaan waktu yang Penggunaan waktu yang efisien itu lebih pada membuat modul ajar pripun, Kak? Atau memberi materi yang disampaikan pada peserta didik. Boleh. Memberi materi yang disampaikan kepada peserta didik. Terus membuat modul ajar tentang permainan apa ya? Permainan sepak bola. Saya mencoba mengetik, nanti Kak Mariati mengoreksi ngoten nggih, Kak? Nggih, nanti kita koreksi bareng-bareng. Nggih. Tentang
permainan sepak bola khususnya pada materi menendang dan menggiring bola. Terus apa lagi ya? Kalau akhir memberikan refleksi peserta didik, pripun Kak? Refleksi. Nggih. Lihat dulu nih. Kalau refleksi, ngapunten nggih. Refleksi itu kan Di akhir. Biasanya siswa mendengar toh, itu dimasukkan ke poin yang apa nih? Yang 3, yang C. C. Ini aja. Ditukar mawon nggih. Ya, siap Kak. Yang ini tuh Kak. Nah, berarti kalau itu sama nih berarti kalau sing D ditambahi. Yang pundi Kak? Sing C ditambahi penggunaan kalimat verbal dan nonverbal yang jelas. Penggunaan kalimat verbal dan nonverbal yang jelas. Terus sebentar coba Kak, kita yang D ya. Pripun? Ini kayaknya masih bawah masih ada Kak. Masih sampai ini. Kayaknya ini cukup dulu, kita ke yang ini po Kak. Oke. Biar tersusun semuanya. Menahapkan konten. Menahapkan itu nopo? Membuat tahapan konten. Tahapan konten atau aspek. Misalkan keterampilan apa Kak yang diajarkan Kak materi kita? Tentang permainan bola besar atau katakanlah sepak bola aja kok Kak? Oke, sepak bola nggih. Permainan bola besar dalam kurung sepak bola. Satu aja toh mboten sak kata-kata tuh. Ya, satu aja nanti kan dijabarkan di sini urutan pengajarannya Kak. Gitu. Permainan bola besar dalam kurung sepak bola nih Kak. Di sub materinya enggak Kak? Misalkan ya Allah. Nonton mau nggih? Di sepak bola itu kan ada teknik dasar, terus otomatis nih. Ya, berarti kalau urutan pengajaran kita dari salam doa gitu Kak. Leres mboten? Nggih. Salam. Gitu, salam doa. Dan pengecekan kehadiran. Presensi. Nggih. Terus penyampaian materi yang akan disampaikan kepada siswa napa niku jenenge? Penyampaian materi yang disampaikan kepada yang akan dipelajari pada siswa baru. Menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, terus lanjut kepada pemanasan atau di sini ada ice breaking gitu kok Kak. Boleh ice breaking, terus pemanasan, terus nanti pakai sedikit memberikan motivasi materi tentang menyampaikan materi. Pemanasan langsung ke inti aja, kemudian penjelasan pembagian kelompok secara berpasangan untuk melatih. Ya, pemanasan terus
inti nggih, inti pembelajaran terus permainan atau apa Kak? Pembentukan kelompok dulu. Melakukan teknik gerakan dasar permainan sepak bola dengan cara Melakukan berkelompok atau berpasangan. teknik dasar Teknik dasar permainan sepak bola. Sepak bola, nggih. Dalam kurung. Nggih. Shooting dan controlling. Shooting dan controlling. Secara berpasangan. Ampun itu. Shooting. Nggih, terus Kak. Evaluasi ngoten non langsung. Nggih. Nanti kita setelah selesai baru kita bahas nanti teknik penjelasannya seperti apa. Evaluasi. Pendinginan Kak. Oh, kalau biasanya evaluasi dulu terus pendinginan baru penutup. Boten napa-napa. Yang mana dulu Kak? Boten napa-napa niki. Pendinginan dulu nggih, pendinginan. Pendinginan dulu boten napa. Atau evaluasi dulu deh Kak. Yuk pendinginan. Nggih mboten. Nggih, sami mawon itu. Yang penting ada komponen itu. Nggih. Pendinginan terus penutup. Gitu toh Kak? Nggih. Terus sing bawahe apa niku? Yang nomor 2 niki napa? Oh, itu bukan tadi ya. Isyarat keterampilan gerak yang diajarkan. Yang nomor 2 kosong mawon, yang sekarang yang ini. Isyarat. Gitu. Yang isyarat tetap pakai niki materinya. Keterampilan gerak itu shooting dan controlling gitu. Ya, betul. Itu aja. Berarti langsung mawon. Langsung. Shooting. Kemampuan shooting. Gerak atau keterampilan gerak. Langsung gerak shooting. Keterampilan gerak shooting dan controlling. Shooting. Di bawahnya yang controlling itu Kak. Yang gerak. Jadi satu mawon mboten napa-napa to niku? Nah ini kok ada nomor 1 dan 2 Kak. Nanti isyarat yang digunakan berbeda mboten? Oh, nggih. Kan berbeda isyarat verbalnya. Nggih toh Kak? Nggih. Oke. Keterampilan gerak controlling menggunakan kaki ini mungkin nak ditekoni. Ya, keterangannya di sini mawon toh Kak. Oke, siap. Isyarat yang bisa digunakan. Yang di sini. Nggih. Niki napa isyarat yang bisa digunakan? Isyarat napa Kak? Isyarat verbal atau itu bisa verbal dan non verbal. Kalau seumpama nggih keterampilan gerak tanda peluit itu berarti mulai melakukan shooting. Itu kan ibaratnya isyarat verbal. Atau stop kalau bilang stop itu kan verbal, sedangkan non verbal bisa menggunakan peluit. Berarti ini mau yang pakai verbal dulu atau dua-duanya? Kombinasi mawon. Berarti ini dimulai dari isyarat verbal dan non verbal. Verbal dan non verbal. Gini Kak? Kemudian yang kedua dijabarkan Kak, dijabarkan mboten? Misalkan dikasih contoh mboten Kak? Nggih. Boleh. Dalam? Badan agak membungkuk. Berarti posisi badan, posisi
atau langsung kata-katanya? Wah, rada susah iki nek Mungkin bayang nganu argumen. Peserta didik melakukan gerakan syuting Kalau daripada niku nak kula karena penjelasannya mungkin agak panjang nggih. Niku nggih, dalam nanti dijabarkan syuting itu. waktu presentasi mawon. Nggih. Nggih, Isyarat siap. verbal itu bisa menggunakan kalimat, kemudian yang non Nggih. verbal bisa menggunakan tepuk atau fluid ngoten mawon. Ditulis mboten, Kak? Dalam kurung mawon. Dalam kurung Verbal, mawon. Nggih. nggih. Verbal Verbal nggih. menggunakan kalimat yang jelas. Menggunakan kalimat yang jelas. Kemudian yang non verbal bisa dilakukan dengan bunyi peluit, koma, tepuk tangan atau gerakan yang lainnya. Menggunakan bunyi peluit, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Ngoten, Kak? Yeah. Ini Kemudian yang yang kedua. Yang kedua berarti yang controlling. Ini sama, nggih mboten? Sama, nggih sama. Jadi itu nih makanya tadi kan saya bilang itu antara point shooting sama keterampilan controlling itu satu kesatuan gitu. Kemudian untuk penjelasan isyaratnya itu jadi satu tapi mencakup antara shooting kali controlling. Atau tak jadiin satu aja nopo, Kak? Nggih, satu aja. Oke, ben enak juga. Keterampilan gerak, shooting, dan controlling. Ngoten nggih, Kak, nggih? Nggih. Controlling. Ini yang bawah saya hapus. Yeah. Kemudian yang isyarat atau isyarat yang bisa digunakan, terus bawahnya ditambahi. Nggih. Isyaratnya disesuaikan dengan peserta, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Di sini, Kak, isyarat yang digunakan nomor dua, yang titik 2, yang mana? Kan tadi titik 1 toh niki? Nah, ini titik 1. Oh iya, oke. Titik 2 nggih. Oke, di enter ngoten ta, Kak? Nggih. Di titik 2. Isyarat yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Isyarat yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan. Nggih. Kemampuan peserta didik. Selain itu, Kak? Kemudian yang titik kedua, akurat. Tadi saya sempat baca di materinya ada yang isyarat yang baik itu salah satunya adalah akurat. Nggih, kalih sesuai dengan konten ngoten ta? Nggih, sesuai dengan konten. Tambahi mboten, Kak? Nggih, ditambahi mboten napa. Sesuai dengan konten ngoten mawon. Konten itu kan Pak ibaratnya seperti materi toh? Nggih. Ini saya hapus saja nggih, Kak? Nggih, niki pun niku mboten sak kata-kata niku mawon. Nggih. Sudah habis toh niki? Sekarang kita coba yang satu persatu. Nanti kalau saya mau ada penjelasan, kita bahas penjelasannya seperti apa. Yang dari awal nggih, Kak? Nggih, dari awal. Oh niki.
Yang Nggih, mendapat niki. Oke, kita bahas satu-satu nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Yang A. Bentar Yang Kak, A. tak naikkan dikit. Nah, Oh, mendapat perhatian dari peserta didik itu salah satunya menetapkan tanda atau prosedur. Nah, nggih. dengan cara satu memberikan kesepakatan awal dalam saat pembelajaran. Jadi kesepakatan awal saat pembelajaran itu sebelum pembelajaran dimulai, kelas yang akan kita ajar harus ada kesepakatan bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana nanti kalau ada yang istilahnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Ngaten deh. Betul. Nah, kemudian mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Dalam hal ini nanti penjelasannya adalah siswa diminta untuk mempersiapkan kondisi dan fokusnya sebelum melakukan pembelajaran dengan melakukan kegiatan ice breaking. Ngaten? Nggih, betul. Selanjutnya yang B nggih, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, ini jelas memberikan rasa nyaman dan aman kepada peserta didik. Salah satunya kalau dalam proses pembelajaran memberikan beberapa properti-properti yang mendukung keselamatan. Sebagai contoh nanti kalau ditanya ada istilahnya kalau yang jenengan SD nggih. Nggih, SD Kak. Ketika SD ketika melatih keseimbangan anak itu kan kadang takut ketika berjalan dalam papan titian. Nggih. Nah, Nggih. dikasih rasa nyaman dengan cara di samping kiri di samping kiri Kapan itu? papan titian diberikan matras sehingga kalau Nggih. jatuh tidak sakit. Jadi Nggih. memberikan rasa nyaman ya. Kemudian memilih tempat yang aman untuk pembelajaran berlangsung. Nah, itu diharapannya nanti Bapak Ibu guru mencari tempat yang anak dalam proses pembelajaran bisa merasa nyaman karena kondisi yang digunakan proses pembelajaran aman. Kan nggih? Nggih. Nah, niki sing C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Penampilan guru membuat daya tarik. Niku jelas nggih. Kalau Bapak Ibu guru sing mlekutrut berarti Berbeda. sing kusut sama sing klimis itu jelas daya tarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran berbeda. Nggih. Apalagi kalau gurune sing lanang ganteng, nek sing wedok cantik, tentu saja anak-anak lebih semangat. Kalau tingkat saya loh niku tingkat SMK nggih. Nggih. Yang C Kemudian ditambahin nggak Kak? Ditambahin Napa? suara tinggi, keras dan jelas ngoten mboten? Kalau di sini penekanan kalimat. nggih. Yang mana? Ditambahin nggak Kak? Nggih, boleh. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat kan berarti memberikan atau suara yang tinggi, keras dan jelas ngoten lho Kak. Maksudnya nggih penekanan itu tadi ya? Memberikan Sing penekanan kalimatnya pada sing suara. rondo. Memberikan penekanan pada Memberikan kalimat-kalimat tertentu. penekanan pada kalimat tertentu ngoten. Oke, kalimat tertentu. Nanti kalau semuanya keras nanti tidak dikira gurune nesu. Nggih. Terus isyarat dengan tadi tepuk atau membunyikan peluit itu termasuk mendengar mboten Kak? Saged mboten? Bisa itu masuk. Ditambahkan aja napa Kak? Biar ketok kathah. Nggih. Mboten napa-napa. Memberikan tadi apa ya? Isyarat nggih. Isyarat verbal dan non verbal. Isyarat verbal dan non verbal dengan bunyi fluid dan tepuk tangan ngoten nggih Kak? Fluid dan tepuk tangan ngoten pripun? Nggih. Kan mendengar nggih to? Kayaknya segini. Tak enter mawon iki.
Nah, masuk. Pripun Kak Mariati? Nah niki. Ya, siap, oke. Sing memastikan presisi mendengar dan niki mau mboten kata-kata. Mungkin Bentar dari Kak, untuk saya sama ngecas laptop ini kayaknya baterainya oh mau iya, nggak mending di-save mati. dulu loh Mbak. Iya. Nanti kalau nggak di-save jadi live batunya pas ngedrop, aduh, Mah ulang kacau. malih. Bentar Kak, kali Kak sambil. Ini masih berapa waktunya Kak? Nanti biasanya ada kode dari Kak Fasilitator. Waktunya 40 menit. Oh, lama sekali. Mungkin lama. Nah, sudah Kak, aman. Oke, sekarang yang D. Ya benar, Yang saya tempat apa nopo wae. waktu ini. Nah, Masih waktu. 2 ya, nak waktu. Memberikan materi yang disampaikan kepada peserta didik, memberikan materi. Penggunaan waktu. Kalau waktu itu ya membuat modul aja tentang permainan sepak bola khusus. Oh ini saya ganti Kak. Tadi kan biar sama shooting dan controlling ini khususnya pada materi shooting dan shooting shooting dan controlling bola. Ada tambahan buatan Kak Mariati? Sing waktu yang efisien itu. Nggih, tambahan apa? Mungkin yang tak baru berpikir. Kalau memberikan evaluasi ngapain berapa waktu yang efisien itu? Masuk mboten? Atau memberi materi yang disampaikan melakukan nganu. Napa? kenapa? Melakukan proses pembelajaran sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Yang sudah kita buat. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur yang langkah-langkah. Langkah-langkah yang sudah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Ngoten Kak? Iya niku. Iya. Membuat modul udah, memberi materi udah. Kayaknya itu deh. Kalian apa ya? Aman Kak? Niki mawon apa? Boleh. Masuk yang ke poin 2 Kak Mariati. Oke. Ini salam. Keterampilan gerak yang diajarkan. Permainan bola besar. Dalam kurung sepak bola. Urutan pengajarannya pun jelas nggih. Kemudian pemanasan, inti, melakukan teknik dasar pemain sepak bola, shooting dan controlling secara perpasangan. Kemudian saya terus minggah Mbak. MK. Oh nggih. Aduh, kebeladang. Evaluasi pendinginan, oke niku saya pikir wis normal nggih. Sing selanjutnya yang bawah yang isyarat tadi yang perlu kita bahas. Niki. Nggih. Kurang naiknya. Bon. Keterampilan gerak dan shooting, keterampilan gerak yang diajarkan itu isyarat itu yang bisa digunakan adalah isyarat verbal dan non-verbal. Sebagai contoh itu isyarat dari kalimat yang kita ucapkan dengan bunyi-bunyian yang kita gunakan. Ya. Itu penjelasannya. Salah satu untuk yang non-verbal adalah bisa peluit, bisa tepuk tangan, atau kasih kode membuat pasangan, kemudian kita ngangkat 2 jari sesuai dengan kelompok yang ingin dibentuk. Kemudian isyarat digunakan disesuaikan. Isyarat yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Isyarat yang itu. Nah, nanti
isyarat yang digunakan disesuaikan dengan itu. Isyarat antara yang siswa yang mempunyai kemampuan lebih dan kurang kemampuannya tentu saja dibedakan. Yang mana Kak ditambahkan di mana? Oh, dengan pengertian dari jenengan mawon. Oke, nanti ketika kita ya, presentasi mawon. Oh iya. Isyarat yang digunakan disesuaikan dengan keterampilan kemampuan peserta didik nggih. Niku maksud saya adalah isyarat yang disampaikan kepada peserta didik itu dibedakan antara yang mempunyai kemampuan yang lebih dan yang kurang mempunyai kemampuan lebih. Itu dibedakan. Kalau yang mempunyai kemampuan lebih cukup, ayo silakan shouting. Nah, langsung del kelihatan nggih. Tapi kalau syarat yang diberikan kepada siswa yang kurang kemampuannya harus menggunakan isyarat yang secara terperinci, mulai dari hal yang mudah, kemudian yang sedang, kemudian yang agak sulit. Bentar Kak, yang di sini tuh sudah ada guru menjelaskan belum tuh? Menyampaikan materi ya? Ini kok ini kayaknya dengan kopas deh. Sudah menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ini guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. Kalau ditambahi guru menjelaskan perlu menyampaikan materi dan memberikan penjelasan. Ya, menyampaikan materi dan memberikan penjelasan secara singkat. Secara singkat terkait materi yang akan dipelajari ya. Terkait materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ngoten nih Kak? Ya, cukup. Ya, seperti ini Kak Mariati. Kemudian yang terakhir tadi yang isyarat atau itu tadi yang akurat. Bentar Kak. Isyarat yang akurat nggih ditambahin apa pripun? Ini penjelasannya aja nanti. Oh nggih. Itu isyarat yang disampaikan harus berhubungan dengan materi yang diberikan. Jadi guru tidak menyampaikan isyarat terlalu keluar dari materi. Napa maksudnya kalimat ini keluar dari bingung. Terlalu melebar apa ya? Jadi pada intinya pada intinya sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang mana? Yang mana Kak? Sesuai konten ini loh. Oh yang akurat. Di dalam kurung apa ngoten mawon? Di dalam kurung mawon. Dalam kurung materi sesuai kenapa Kak mau? Oh, penyampaian isyarat. Penyampaian isyarat, nggih. Sesuai dengan materi yang diajarkan. Sesuai dengan materi yang diajarkan. Ngoten Kak Mariati? Iya. Kalau yang sesuai konten itu apa? Berarti sesuai dengan konten itu berarti nanti kontennya tentang ini keterampilan gerak dan controlling ngoten sesuai konten sesuai ya sama sih Kak sesuai materinya hapus mawon Kak nggak pusing mungkin coba tak mencoba ke scroll ke atas coba yang ini kelompok yang lain baru mengetik ini Kak bisa melihat Pak Rimpo Mas Haji guru menyiapkan barisan berdoa salam
Rekan kabar, presensi, apresiasi. Oh, pakai apresiasi, mereview pembelajaran sebelumnya, menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan. Oh, panjang lebar Pak ini Pak. Itu mereview itu karena mungkin dia pembelajaran yang kedua atau ketiga. Iya, betul. Gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap. Iya ini. Kita anggap kita pembelajaran yang pertama. nanti di penjelasan. Ini dia menyiapkan barisannya belum ada, ditambah mboten Kak. Juga. Saya cek yang kelompok yang ini, kelompoknya Bu Suhartina. Oh, ini ada yang instruksi dari guru, anak sudah bisa memahami instruksi guru. Memanggil nama anak atau nama satunya tidak memperhatikan dipanggil nama. Yang pemanasan inti, oh ini, nah ini lebih ke inti Kak, intinya menjabarkan nopo. Ini sama manipulatif semua itu Kak. Diskusi. Sesuai dengan nganu aja, sesuai dengan Kita mawon. Nggih. Kalau kita mempertimbangkan dengan kelompok lain kita malah pusing sendiri. Betul. Kok beda, akhirnya nambah-nambah malah boten dadi. Oke, kita nganu calling Kak Ridwan. Kak Ridwan. Assalamualaikum. Satu kelompok toh kita? Kak Ridwan. Oke, Pak. Kak Ridwan Sudah selesai Kakak. Nah, ini Kak Ridwan. Nah, bisa dilihat di tampilan dari Kak Widi tadi. Bisa. Oke, Pak Maryadi, mantap. Ini berarti, kita sudah kembali ke nganu main room berarti. Sudah kembali Penjenengan semua ya, oh sudah. Ya, langsung saja dari kelompok Kak Maryadi, Kak Widi, Kak Ridwan, Kak Isti, monggo. Karena langsung sudah share screen ya. Nanti bisa direfleksi sama kelompok 2, kelompoknya Kak Dela, Kak Pasa, Kak Suhartina, Kak Rinto, Kak Aji, Kak Elin. Bisa merefleksi kelompoknya Kak Widi tadi nggih. Monggo Kak Widi langsung. Oke. Terima kasih Kak. Monggo Kak Widi tampilkan untuk yang Baik Kak, nanti yang presentasi dari Kak Maryadi nggih. Monggo Kak Maryadi. Siap. Mana anu ini tampilannya? Kok ini punya dari atas Kak Widi. Halo Kak Widi. Oke. Terima kasih. Langsung mawon nggih, Kak fasilitator. Monggo Kak Maryadi langsung nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kakak-kakak sekalian. Perkenankan saya mewakili dari kelompok 3 nggih, dengan anggota saya sendiri Maryadi, kemudian yang kedua adalah Kak Widya Astuti, kemudian yang ketiga adalah Kak Ridwan, ingin mempresentasikan tentang apa yang menjadi tugas saya, tugas kelompok kita. Yang pertama adalah dinaikkan Kak Widi. Kok saya nggak bisa menaikkan? Halo Kak Widi. Waduh, kebelandangan. Oke, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik? Yang A adalah menetapkan tanda atau prosedur.
hasil diskusi kita adalah untuk menetapkan tanda atau prosedur yang pertama adalah memberikan kesepakatan awal pada saat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajak peserta didik melakukan ice breaking untuk mempersiapkan atau mengkondisikan kelas agar siap masuk ke proses pembelajaran. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam proses pembelajaran. Adapun hasil kesepakatan kita dalam diskusi ini adalah memberikan rasa nyaman dan aman kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih tempat yang aman untuk proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Hasil diskusi kita adalah 1, penampilan guru membuat daya tarik bagi peserta didik saat proses pembelajaran. Kemudian memberikan instruksi yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Selanjutnya memberikan refleksi bagi peserta didik, penggunaan kalimat verbal dan non-verbal yang jelas, kemudian memberikan penekanan pada kalimat tertentu, kemudian sama tadi untuk yang adalah isyarat verbal dan non-verbal dengan salah satu contoh adalah dengan bunyi peluit atau tepuk tangan. Selanjutnya naik ke yang D adalah penggunaan waktu yang efisien. Apa yang kita lakukan dalam penggunaan waktu efisien adalah 1, memberikan materi yang disampaikan kepada peserta didik, 2, membuat modul ajar tentang permainan sepak bola, khususnya pada materi shooting dan controlling bola. Yang 3 adalah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Terus salon pelan-pelan, Kak. Oke. Keterampilan gerak yang diajarkan kita memilih sebagai contoh adalah permainan bola besar. Adapun urutan pengajaran yang dilakukan adalah yang pertama adalah mengelompokkan. Kita membuka proses pembelajaran dengan salam, kemudian siswa diajak berdoa dan dilakukan presensi atau pengecekan kehadiran. Setelah itu, guru menyampaikan materi dan memberikan penjelasan secara singkat tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk menyiapkan atau mengkondisikan anak agar siap dalam proses pembelajaran, kita ngambil ice breaking. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemanasan. Setelah pemanasan, inti pembelajaran. Kemudian selanjutnya, inti pembelajaran adalah melakukan teknik dasar permainan sepak bola. Yang kita pilih adalah shooting dan controlling dengan kaki secara berpasangan. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru melakukan evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Setelah evaluasi selesai, guru mengajak siswa melakukan proses pendinginan dan dilanjutkan dengan penutup. Terus naik lagi, Kak. Nah, isyarat pembelajaran. Nomor 3 isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah teknik dasar shooting dan controlling dalam proses pembelajaran permainan bola besar sepak bola. Isyarat yang bisa digunakan adalah isyarat verbal dan non-verbal. Sebagai contoh, verbal adalah menggunakan kalimat yang jelas, sedangkan non-verbal menggunakan bunyi-bunyian seperti peluit, tepuk tangan, atau gerakan tangan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian isyarat yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Di sini kemampuan peserta didik yang punya kemampuan biasa dan punya kemampuan lebih itu berbeda isyaratnya. Sebagai contoh, kalau yang mempunyai kemampuan lebih, guru cukup melakukan instruksi, oke, silahkan para siswa melakukan shooting, tendangan dalam permainan sepak bola. Akan tetapi kalau yang siswa yang tidak mempunyai yang belum mempunyai kemampuan yang baik dalam proses melakukan shooting, guru harus secara terperinci melakukan
isyarat kepada siswa tersebut. Kemudian akurat. Nah, penyampaian isyarat harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Tidak diperkenankan sampai istilahnya melebar di luar materi yang diajarkan. Selanjutnya naik sedikit. Nah, cukup. Nah, demikian penyampaian materi hasil diskusi dari kelompok kita. Mohon masukannya, banyak salah, banyak kurang. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mariati, kelompoknya Kak Mariati. Kelompok lain bisa merefleksi, monggo Kak. Kelompok 2 ataupun kelompok 1, monggo Kak. Merefleksi kelompok 3. Kelompok 1 monggo Kak, bisa merefleksi kelompoknya kelompok 3. Kak Pasha, Kak Suhartina, Kak Dela, monggo. Monggo untuk kelompok yang lainnya, kalau mau memberikan refleksi, masukan atau saran dari kelompok kami terbuka. Atau mungkin dari kelompok kami sendiri yang mau menambah mungkin dari presentasi saya tadi. Belum ada Kakak kelompok yang lain, berarti ini sangat sempurna sekali Kak Mariati, Kak Widi. Kelihatannya Pak mungkin bingung mau disampaikan. Ya karena sudah komplit, jadi sudah sukses ini. Amin. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih. Monggo kelompok 1 atau 2 dulu, monggo. Ya, monggo Kak Pasha. Saya sebagai yang nanti yang menyajikan Kak Suhartina. Kak Suhartina sudah siap belum ya? Monggo Kakak. Ya, siap Kak Widi. Kak Pasha, Kak Widi salah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan mempresentasikan untuk kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Suhartina, terus Kak Pasha Setiasih Sri Utami, lalu Kak Dela SK Marwanti. Hasil dari diskusi kami adalah yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Terus A, menetapkan tanda atau prosedur. Tadi yang saya lihat dalam video itu sudah ada instruksi. Jadi menetapkan tanda atau prosedurnya, instruksi dari guru yang sudah jelas. Lalu anak sudah bisa memahami instruksi guru. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu memiliki lingkungan yang luas di area kebun, jadi melemparnya tidak terlalu jauh, karena nanti kalau terlalu jauh, bolanya akan masuk ke dalam kebunnya. Terus yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu memanggil nama anak, dan jika 1-2 anak tidak memperhatikan, dipanggil lagi namanya Kak. Selanjutnya sudah terkondisi baik anak-anak bagi anak-anak menjadi fokus. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien. Karena di video tadi dibatasi hanya 30 menit, hanya cukup untuk melakukan 3 gerak dasar melempar bola saja kan. Bersama permainan sedikit gitu.
Terus yang kedua, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Yang pertama adalah yang sebelahnya itu keterampilan gerak yang diajarkan tadi adalah gerak dasar manipulatif melempar bola. Terus urutan pengajaran yang dilakukan, pertama pemanasan, terus yang kedua intinya itu ada bola menyusur tanah, yang kedua melempar bola setinggi kepala atau mendatar, yang ketiga melempar bola melambung, serta diadakan permainan kucing-kucingan menggunakan bola besar dan bola kecil. Lalu setelah inti selesai, pendinginan dengan menggerakkan tangan dan kaki serta refleksi. Lalu yang ketiga, isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerak dasar manipulatif. Isyarat yang bisa digunakan, satu, diskusi singkat terkait materi, instruksi bola melambung, tangannya lebih tinggi, lebih kuat. Lagi ketika menyusur tanah, ayo gitu, harus lurus menyusur tanah. Ketika bola menyusur tanah, tidak boleh dipantulkan, tetapi digelindingkan ke tanah. Terus ketika bola mendatar, melempar bola di samping badan. Ya, kiranya itu yang kami sampaikan diskusi kami pada hari ini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suhartina, Kak Pasha, Kak Dela. Luar biasa sekali ini ya. Monggo bisa direfleksi dari kelompok 2 dan 3 untuk merefleksi kelompoknya kelompok 1. Monggo Kak. Monggo Kak Maryadi. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk memberikan refleksi tentang dari presentasi kelompok 1 nggih. Saya cuma mau menyoroti tentang proses pembelajaran tadi. Apakah mungkin karena saya kurang begitu paham tentang pembelajaran di TK atau di SD. Dalam proses pembelajaran langsung pemanasan, tidak ada semacam pendahuluan sebagai istilahnya untuk mengetahui jumlah murid dengan cara melakukan presensi atau seperti apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, alangkah baiknya dilakukan presensi untuk mengetahui jumlah murid yang mengikuti pelajaran. Saya khawatirnya nanti kalau tidak presensi, jumlah murid 20, tahu-tahu jadi 18, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saran aja, kalau di tingkat TK sama SD, mungkin SMP sampai SMK, itu anak akan lebih perhatian dan lebih semangat ketika diberikan suatu pujian. Nah, itu bisa dimasukkan mendengar dan melihat seperti, bagus, kamu bisa, oke, lanjutkan, good job, dan sebagainya. Itu mungkin masukan atau istilahnya refleksi dari saya untuk kelompok 1. Monggo kalau mau ditanggapi, matur suwun. Langsung saja ya Kak Nur. Monggo Kak Suhartina. Oke, terima kasih Kak Maryadi. Untuk yang pertama itu tadi pemanasan itu sebenarnya tidak kok langsung dari misalnya dari kelas langsung melakukan pemanasan, itu tidak juga ya Kak. Jadi ketika kita dari sekolah terus menuju ke lapangan, di lapangan nanti dibariskan dulu. Setelah dibariskan nanti dihitung. Untuk persensi itu kan dihitung anaknya, berarti kalau misalnya jumlahnya anaknya 20, sudah 20 belum, kalau belum kita siapa yang tidak datang berarti kan sudah persensi. Terus selanjutnya setelah dihitung nanti berdoa baru melakukan pemanasannya, seperti itu Kak. Mohon maaf tadi memang tidak dijelaskan, hanya sedikit langsung to the point saja, maaf. Itu yang ya. Jadi memang tidak kami jelaskan tadi karena waktu. Terus selanjutnya untuk yang apa ya tadi, pujian, terima kasih, memang betul Kak. Waktu kita di lapangan itu kalau
ada anak yang sudah baik, kita beri pujian, itu memang bagus. Matur nuwun itu tadi juga sudah diingatkan. Terima kasih Kak Mariati. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Suhartina. Monggo Kak Pasha bisa menambahkan. Ya Kak, cek. Semoga lancar ya Kak. Ya ini saya mau menambahkan dari Kak Mariati yang sudah memberikan masukannya ya tadi Kak. Jadi sekali kegiatan itu tidak hanya langsung putus-putus. Agak putus-putus saya. Oh, Nggih Kak. oh, ya Kak. Cek. Masih putus-putus ya Kak? Iya. Iya Kak Pasha, masih putus-putus. Oh ya udah Kak. Jadi cukup lama. Ya Kak Pasha, nggih. Ya. Terima kasih dari kelompok 1. Kita beri aplaus, nggih. Mungkin yang sedikit untuk itu Kak Dela, Kak Widi, Kak Widi. Kak Dela, Kak Pasha, Kak Suhartina. Yang pemanasan itu untuk tadi loh kucing-kucingan bola, nah itu bisa menjadikan pemanasan juga, tidak harus penguluran ya Kak ya. Itu juga sudah termasuk pemanasan diganti dengan permainan, itu juga sudah bisa mencakup tentang pemanasan. Seperti itu nggih Kak nggih. Monggo dari kelompok 2 Kak Rinto, Kak Aji, Kak Elin. Oke Kak, terima kasih Kak. Sebentar tak coba share screen dulu ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rinto Hanadi, kemudian Kak Aji Aulia Kananto, dan Kak Elin Isnu Yenita. Untuk penyajian tugas gerak, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama memberikan isyarat tanda-tanda siswa untuk berbaris. Kemudian yang kedua, instruksi dengan menggunakan peluit. Kemudian yang ketiga, memberikan instruksi dengan aba-aba yang jelas. Kemudian nomor yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik tidak menghadap matahari. Kemudian yang kedua, semua peserta didik berbaris di depan guru. Yang ketiga, memaksimalkan lapangan yang ada. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, posisi guru melihat peserta didik seluruhnya. Kemudian yang kedua, guru menanyakan kepada peserta didik instruksi yang diberikan sudah jelas apa belum. Kemudian yang ketiga, menggunakan suara yang jelas dan lantang. Kemudian yang keempat, guru selalu berpindah tempat untuk mengamati aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengajak peserta didik untuk berkomunikasi. Kemudian yang keenam, memberikan semangat kepada peserta didik. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dan mengakhiri tepat waktu. Yang kedua, guru membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, guru membuat batasan waktu untuk setiap tugasnya. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk yang keterampilan gerak yang diajarkan yaitu gerak dasar manipulatif, melempar bola dan menangkap bola.
Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan yaitu menyiapkan barisan, kemudian berdoa, salam, kemudian menanyakan kabar kepada peserta didik, kemudian presensi dan apersepsi, kemudian mereview pembelajaran sebelumnya, dan menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu bersama-sama melakukan pemanasan, kemudian membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian aktivitas 1 yaitu lempar tangkap bola secara berkelompok, kemudian aktivitas 2 lempar tangkap bola secara mandiri, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan, kemudian evaluasi dan juga refleksi, dan terakhir yaitu penutup. Kemudian nomor 3 isyarat atau cue pembelajaran untuk keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama gerak dasar manipulatif, melempar bola dan menangkap bola. Isyarat cue yang bisa digunakan yaitu yang pertama isyarat verbal menggunakan instruksi yang jelas dan juga semangat tentunya dari gurunya. Kemudian yang kedua isyarat nonverbal menggunakan peluit dan juga gerakan tangan, dan ketiga instruksi gerakan yang jelas. Demikian kakak fasilitator dan kakak-kakak semua untuk presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Fasilitator. Terima kasih Kak Rinto kelompok 2. Monggo kakak-kakak kelompok yang lain bisa merefleksi kelompok 2 Kak. Monggo Kak. Belum ada? Mungkin ini sudah komplit sekali seperti yang kelompok 3 tadi nggih Kak Rinto nggih. Ini sudah komplit, sudah detail, sudah bagus sekali nih Kak. Cuma ini tidak terlihat share screen-nya Kak Rinto. Jadi saya juga bingung ini bagaimana. Wih, ini udah Kita beri aplaus. Kita beri aplaus pada kelompok 2. Padahal Cuma huruf Kak Rinto. Pripun? Kak Widi? Cuma Padahal belum saya hentikan nih. Kok nggak keluar ya? Mohon untuk ditutup share screen nggih Kak Rinto nggih. Oke, nggih Kak. Kok nggak Kita bisa keluar lanjutkan ya? ke materinya. Oke. Ampun. Kita lanjut ke materi kakak-kakak. Ini tadi pengelompokan sudah nggih. Berbagi referensi penyajian gerak. Nah ini Kak, tadi berbagi juga sudah, kita sudah refleksi dan berbagi. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Coba Kak Isti ya, ini Kak Isti. Monggo Kak Isti, ini kita berbagi Kak Isti, atau ada pendapat lain dari pertanyaan ini Kak Isti? Kak Isti? Baru di perjalanan tadi Kak. Oh, sudah sampai rumah. Monggo Kak Rinto, langsung aja Kak Rinto. Malah saya ini. Monggo Kak. Oh ya, mungkin ini Kak, untuk apa ya, informasi yang baru dan menarik bagi saya itu mungkin adanya ini loh Kak, penggunaan apa?
ice breaking itu loh Kak. Di sela-sela apa ya istilahnya ketika setelah pemanasan. Nah, itu ada ice breaking itu untuk istilahnya anak-anak untuk lagi apa ya? Menormalkan lagi dari pemanasan kan udah kita bergerak kemana-mana, kita mengatur anak kembali ke normal lagi itu loh Kak. Gitu loh. Mungkin itu Biar Kak. fokus ya Kak ya. Wah, Oh ya, terima kasih Kak Rinto refleksinya kepada materi penyajian tugas ini tentang ice breaking ya. Ini juga menarik sekali. Yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Monggo Kak Ridwan bisa dijawab tentang ini Kak Ridwan, refleksinya Kak Ridwan. Kak Ridwan? Belum ada. Kak Elin? Monggo Kak Elin. Kak Aji, monggo Kak Aji. Kak Isti, informasi menarik bagi saya adalah membuat langkah-langkah dalam memberikan pembelajaran tugas gerak dengan cukup rinci dan jelas. Terima kasih Kak Isti. Adakah lagi kakak-kakak ini, apakah ada informasi yang menarik tentang pembelajaran atau penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini Kak? Monggo Kak Rinto. ini Kak, jadi mungkin apa ya informasi yang sedikit menarik yaitu tentang ini Kak, apa instruksi menggunakan itu loh Kak, isyarat itu loh Kak, ketika misal anak istilahnya lebih aktif dibanding teman-temannya kalau berkebutuhan khusus, kalau bahasa apa ya istilahnya, bahasa halusnya apa Kak itu Kak, siswa yang punya apa ya istilahnya ya aktif dibanding teman-temannya gitu aja nggih. Itu toh kan misalkan dia itu misalkan dalam instruksi yang biasa itu kan kadang anaknya itu kurang bisa menangkap itu loh Kak. Jadi ketika nanti memakai peluit yang keras ataupun dengan isyarat dengan tangan, apakah tangan di atas, itu nanti siswa tersebut dapat apa ya istilahnya, dapat menuruti apa yang kita inginkan itu loh Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Rinto. Berarti informasinya ini memang menarik sekali ya Kak ya. Dari tambahan tugas gerak yang ada di LMS ini ya. Jadi kita tambah ilmu, kita bisa menyajikan kepada peserta didik sepenuhnya ya. Terima kasih Kak Rinto. Kita melanjutkan pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi tadi kakak sudah memberikan referensi, memberikan efektivitas, jadi sudah berdiskusi di kelompok juga, sudah merefleksi juga tentunya. Sebenarnya kakak-kakak itu sudah dilakukan ya Kak ya. Hanya saja mungkin dalam Merdeka Belajar ini kata-katanya kan
berbeda. Kita lanjutkan. Terima kasih. Jadi kita sudah selesai Kak ini dari materi hari ini. Saya izin tutup share screen, kita open cam ya Kak nih, foto bersama. Monggo Kak bisa open cam, kita foto bersama. Kakak-kakak yang lain, Kak Rinto, Kak Ridwan, Kak Isti, Kak Irma, Kak Aji, Kak David, Kak Elin, bisa. Wah, Kak Ridwan sudah menjadi belalang tempur ini ya. Sebentar Kak. Lu di jalan lagi, Mas. Siap. Kak Rinto open kamera sudah? Ini udah ya Kak, belum muncul ya? Oh, di sini belum. Halo, ini. Ya, Kak Isti sudah, siap. Kak Aji juga sudah. Kak David, Kak Pasa sudah, oke. Kak Elin, Kak David belum. Kak Rinto belum di Malu, sini ya. malu. Kak David malu. Dipakai aja Kak Ridwan helmnya. Ya, kita foto biasa dulu ya. Siap Kak Ridwan, cocok ini. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Ulangi lagi Kak, ulangi lagi. 1, 2, 3. Kak Rinto malah tidak kelihatan ini. Kita gaya bebas. 1, 2, 3. Melihat Kak Ridwan ini malah dagelanan ya. Nggak kayak guyu ya. Terima kasih kakak-kakak. Mohon izin untuk tutup record. Oke.